Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2025 kelas A dari kelompok 1. Di sini tuh kita mau sharing-sharing aja teman-teman, bukan kita menggurui ataupun gimana. Kita tuh di sini bakal ngebahas susah fokus belajar dan kenapa, lalu bagaimana sih cara ngatasinnya. Nah, sebelum masuk ke pemahaman kalian ataupun aku, izinkan aku memperkenalkan teman-teman aku. Ada Dilva Desyahrani, yaitu saya sendiri, ada Kalista Kirania Saki, dan juga Zilzian Anggun Suraya. Next. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kayak mau buka HP cuma 5 menit, tahu-taunya lebih dari 5 menit, bahkan sampai 1 jam atau 2 jam gitu, pernah nggak teman-teman? Sering banget kan, aku pun juga kayak gitu teman-teman. Terus juga lagi mau ngerjain tugas nih, buka laptop nih kayak teman-teman sekarang, terus tiba-tiba HP-nya tuh otomatis buka TikTok, scroll keasikan gitu kan, pernah teman-teman? Bener banget, itu tuh salah satu masalah yang Gen Z hadapin saat ini. Bener-bener kayak banyak banget yang kayak gitu, jadi kayak menghambat kita ngerjain tugas kan, ataupun ngerjain yang lainnya. Terus kamu tuh nggak sendiri teman-teman, kita tuh begitu juga. Oke, balik next. Kita tuh harus tahu kenapa sih harus fokus gitu. Fokus itu merupakan kemampuan memperhatikan suatu hal gitu dalam waktu tertentu. Ini tuh penting banget karena bisa bikin belajar lebih cepat, mengurangi waktu yang terbuang, dan juga hasil belajarnya lebih maksimal. Terus juga ini ada faktor kenapa sih kita susah fokus. Yang pertama ini ada kebanyakan distraksi, kayak tadi teman-teman bilang, ada HP, ada notifikasi, dan juga medsos. Yang kedua ini lingkungan berisik atau nggak nyaman. Yang ketiga capek atau kurang tidur. Pasti teman-teman sering banget kan kurang tidur karena tugas tuh numpuk-numpuk, deadline-nya juga pada mepet-mepet. Nah, itu juga jadi faktor ya teman-teman. Terus yang keempat ada overthinking atau banyak pikiran. Dan yang kelima ini belajar tanpa tujuan yang jelas. Oke, baik teman-teman, tadi kita udah membahas terkait kefokusan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pengaruh gadget. Nah, teman-teman yang di sini yang hadir di ruangan ini pasti punya gadget, betul nggak? Nah, berapa kali sih dalam sehari teman-teman bisa menggunakan gadget? Lebih dari 3 kali, betul? Karena memang kita hidup di era Society 5.0 yang dimana perkembangan semakin maju begitu pesat dan kita bisa gampang mengakses sesuatu dengan begitu mudah gitu kan. Dan tentunya kita nggak jauh-jauh dari yang namanya gadget, betul banget. Nah, di sini pengaruh gadget ada beberapa macam. Salah satunya notifikasi bikin otak terus terganggu. Terus juga scroll tanpa sadar atau biasa disebut dengan doom scrolling. Terus juga otak kita bisa jadi terbiasa cari hal instan ataupun cepat. Ada nggak sih yang bergantung sama ChatGPT? Betul kan, banyak kan, bahkan kayak kita mengakses apa-apa GPT, apa-apa Gemini gitu kan, dan aku pun salah satunya teman-teman. Nah, akibatnya susah bertahan lama untuk belajar. Oke, selanjutnya yaitu tanda-tanda susah fokus. Nah, di sini bisa kita lihat dengan mudah terdistraksi, sering nunda tugas, belajar lama tapi nggak paham, cepat bosan, dan pikiran kita bisa kemana-mana. Oke, mungkin teman-teman yang di sini yang hadir di sini bisa diangkat nih tangannya. Kira-kira masuk kriteria mana sih yang bisa yang sering teman-teman terjadi gitu kan? Yang mudah terdistraksi. Ada gak sih sama notifikasi kayak WhatsApp, media sosial kayak Instagram, terus juga teman-teman main Twitter gitu. Ada gak? Ada. Oh, kayak hampir semua. Oh, kamu enggak? Keren, berarti kamu bisa mengatur kefokusan kamu. Keren banget. Oke, selanjutnya ada nggak sih teman-teman di sini yang sering nunda-nunda tugas ataupun pekerjaan yang endingnya tuh malah jadi numpuk dan kita capek sendiri? Ada. Oke, siapa aja nih kalau boleh tahu? Oke, hampir semuanya ya, betul. Terus dari kalian ada nggak sih yang belajar lama tapi nggak paham-paham? Nah, itu ya. Ini. Oke, kalau boleh tahu, kalau misalnya kakak nggak paham-paham sama suatu materi, apa sih langkah yang bisa kakak lakukan? Entah tanya ke dosen, terus juga tanya ke teman, tanya ke teman-teman kelompok gitu. Kira-kira gimana? Nanya ke teman atau enggak nanya ke YouTube ya, itu bakal searching. Oh, berarti ada kemauan sendiri untuk mencari informasi gitu kan. Oke, bagus banget. Dan selanjutnya, pernah nggak sih kalian cepat merasa bosan akan suatu hal? Oke, hampir semuanya ya. Nah, terus kalau misalnya kita lagi belajar terus kita tuh
kita ngikutin materi misalnya hari ini, tapi pikiran kita kemana-mana. Pernah nggak? Sering banget ya? Mau pulang, ya betul banget. Terus nanti kita mau makan apa, kita pulang sama siapa gitu kan. Nah itu tanda-tanda susah fokus teman-teman. Oke, selanjutnya nah ini dampak dari susah fokus ya teman-teman. Dan ada beberapa aspeknya, yaitu salah satunya nilai bisa menurun, terus juga tugas semakin menumpuk, dan kita bisa jadi overthinking berlebih, bahkan bisa menjadi stres gitu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu kehilangan motivasi belajar. Nah, di sini kita punya cara mengatasinya. Cara mengatasi yang pertama yaitu kita perlu banget yang namanya memiliki circle atau lingkungan pertemanan yang bisa mendukung kita ke arah yang lebih baik dalam dunia perkuliahan. Setuju nggak? Setuju. Oke, karena memang betul, aku pribadi juga ngerasain kalau memang kita lagi berada di suatu lingkungan atau lingkaran yang rajin, kita bisa terbawa rajin gitu kan. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita lagi bareng-bareng teman-teman yang mungkin sering menunda pekerjaan, kita pun bisa jadi terbawa arus gitu. Nah itu fakta. Nah selanjutnya cara mengatasinya yaitu cari tempat yang nyaman dan juga minim gangguan. Terus kita bisa merapikan meja belajar atau tempat-tempat belajar supaya jadi kita bisa nyaman dan bisa fokus pada materi tersebut gitu. Dan yang terakhir ini sebenarnya cukup menantang karena diri aku juga kayak yang masih 50-50 pada cara yang ini, yaitu menjauhkan HP. Karena di sisi lain juga kita untuk mengakses pembelajaran juga kan dari media digital ya, dari HP ataupun laptop. Nah ini sih yang harus bisa kita kembangkan lebih jauh untuk mengatasi kefokusan kita. Jadi kalau misalnya kita mau niat nih malam ini kita mau ngerjain deadline yang emang udah mepet, yang awalnya kita tunda-tunda, kita harus bisa menyalakan mode silent salah satunya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi udah jelasin juga sama beberapa teman aku di sini izin menyampaikan atau menambahkan sedikit terkait dengan cara mengatasinya. Nah, boleh next Kak Dira? Nah, oke teman-teman, di antaranya adalah cara mengatasi susah fokus. Karena kan fokus itu adalah hal yang sering banget kita lakukan atau relatable sebagai mahasiswa. Kita sering ke distract, atau kita sering banyak tugas, atau kita sering bingung nih mau ngerjain yang mana dulu sehingga fokus kita terganggu. Nah, ini adalah beberapa cara mengatasi yang sudah dipersiapkan oleh kelompok 1 untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah gunakan teknik belajar. Nah, teknik belajarnya ada apa aja sih? Apa tahu? Jadi yang pertama adalah teknik Pomodoro, yaitu 25 menit belajar, 5 menit dan 5 menit istirahat. Mungkin kalau kesannya kita hitung 25 menit itu lama ya, karena kan kita tuh kalau belajar tuh bawaannya males, bawaannya kayak capek karena kita udah ngeliat materinya aja udah pusing banget gitu. Nah tapi ini ada salah satu tips yang sangat berguna banget, apalagi kita as life and mahasiswa, dengan menggunakan teknik Pomodoro. Bisa teman-teman lakukan dengan melakukan teknik belajar 25 menit belajar dan 5 menitnya adalah istirahat. Nah yang ketiga yang udah aku bilang tadi, kita harus bikin to-do list nih teman-teman. Kenapa sih kita harus bikin to-do list sebagai mahasiswa? Karena yang kita sering ke distract, terus juga kita sering bingung mau ngerjain yang mana dulu, sehingga tugas-tugas yang lama atau tugas-tugas yang baru dikirim itu bakal ketumpuk sama tugas-tugas yang baru. Makanya itu kita harus membuat to-do list untuk menentukan prioritas apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menentukan fokus belajar kita diri sendiri. Nah selanjutnya adalah tentuin target kecil biar nggak berat. Nah ini masih masuk dengan bikin to-do list ya teman-teman, karena dengan kita menentukan target kecil, kita bisa tahu nih apa aja sih yang harus kita lakukan pertama kali, apa aja sih yang harus kita lakukan supaya teknik belajar kita itu nggak ke distract sama diri kita sendiri. Nah teman-teman bisa lakukan ini, tentuin target kecil, apa yang harus aku prioritasin lebih utama dulu untuk mengejar target kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi susah fokus terhadap tugas. Nah, yang terakhir adalah cara mengatasi ketiga. Sebenarnya banyak ya teman-teman cara kita itu untuk mengatasi hal-hal yang bikin kita susah fokus. Nah, diantaranya adalah cara mengatasi ketiga itu jaga diri sendiri. Kenapa sih kita harus mentingin diri sendiri dulu? Karena yang merasakan pusing, yang merasakan sakit ketika kita bingung harus nentuin pilihan prioritas yang mana dulu. Makanya itu kita harus menjaga diri sendiri dulu untuk menentukan arah fokus kita mau kemana. Nah, yang kedua, tidur yang cukup. Apalagi nih kita udah masuk ke semester atas ya. Sering banget nggak teman-teman kalau ngerasa tuh kayak kita tuh suka banget begadang perkara tugas? Relate? Oke, relate banget ya. Karena maka dari itu susah sih sebenarnya kalau jaga tidur itu, karena itu sudah menjadi hal yang available bagi kita sebagai mahasiswa. Karena kalau tidur cepat tuh kayaknya
rada-rada yang aneh nih, kayak nggak ada tugas sama sekali, kayak seneng gitu ya. Tapi di lain sisi nggak bisa kita pungkiri kalau tidur yang cukup itu adalah hal yang sangat susah atau sulit ya, apalagi kita semakin menginjak semester yang lebih susah lagi gitu. Nah, yang ketiga adalah makan teratur. Seperti yang udah aku bilang tadi, tidur yang cukup, makan teratur itu juga bisa menjaga konsistensi tubuh kita ketika kita lagi ke distract. Mungkin kalau teman-teman kayak yang suka banget males makan atau kayak suka banget nunda-nunda makan perkara ya udahlah ntar aja makan, gue masih kerjaan tugas nanggung. Atau kalau diajak teman-teman yang ayo guys makan yuk gitu, ntar dulu gue nanggung ini ngerjain deadline, pasti kayak gitu kan. Nah, tapi teman-teman juga harus pikirin diri sendiri. Kalau teman-teman yang sakit, mereka juga nggak akan tahu kondisi teman-teman gimana. Nah, kalau teman-teman juga sakit, mereka mau peduli. Oke. Jadi itu juga harus diliatin atau diingat nih teman-teman, kalau cara mengatasi fokus itu juga salah satunya harus menjaga makan yang teratur. Nah, yang terakhir adalah kurangi overthinking. Pasti teman-teman sebagai mahasiswa juga sering banget overthinking terkait tugas, terkait IPK aku gimana ya tahun ini, atau kayak abis ini aku mau kemana ya, bisa nggak ya sukses bla bla segala macam. Nah, saking kita banyaknya overthinking teman-teman, itu menjadi salah satu alasan atau salah satu tambahan yang bisa bikin kita tuh kayak suka banget yang namanya jarang banget fokus ketika dosen tuh lagi ngejelasin. Nah, maka dari itu teman-teman, yuk kurangi overthinking kalian, jangan terlalu ke distract sama hal-hal yang bikin kalian tuh jadi negative thinking. So, karena yang tahu cuma diri teman-teman, di sini kita sebagai kelompok 1 hanya ingin sharing dan membagikan pengalaman terkait dengan cara mengatasi fokus bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, ini dia tips biar konsisten yang terakhir, yaitu mulai dari hal kecil, jangan nunggu mood bagus. Karena yang bisa mengontrol kan cuma diri kita. Kalau diri kita aja nggak stabil, siapa yang mengontrol? Terus yang terakhir adalah harus disiplin atau motivasi. Dan yang terakhir adalah hargai proses sekecil apapun. Jadi teman-teman, pengalaman yang bisa diambil buat teman-teman, kalau kita lagi susah fokus, itu utamain dulu diri sendiri, jangan ke distract sama hal-hal lain. Karena yang tahu cuma diri kalian, yang sukses cuma diri kalian, dan yang akan berkembang nantinya diri kalian sendiri. Oleh karena itu, sayangi diri kalian mulai dari sekarang dan belajar fokus terhadap hal-hal kecil. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga videonya dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.